Tapi tuh yang ketangkap, yang bunuh tuh nggak kena bang. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Itu dia tuh teman-teman gue dari SMP bang. Teman gue dempet harus meninggal depan mata gue sendiri. Itu sih yang pukulan banget buat gue. Bolong, Be. Dia bolong bang sininya. Ini pas batu retinnya putus. Kenapa, Be? Gue nggak tahu bang. Ini gue dalam gang, dia bacok-bacokan tuh di depan gang bang. Gue nggak tahu dia bacok-bacokan sama siapa. Bacok-bacokan sama berapa orang, gue nggak tahu bang. Dia tiba-tiba balik ke gue udah berkeadaan begitu. Sedih banget. Berarti tuh di lokasi itu lu berdua doang jatuhnya? Emang bener-bener berdua doang bang, gue di babi buta. Lawan tuh berapa orang tuh, Be? Itu dia 7 sekolah. 7 sekolah? Iya 7 sekolah bang. Gue akhirnya diusut pada kena semua nih. Ada yang sekolah dari sini. Dia totalnya 7 sekolah, nggak tahu yang nyerang. Tapi tuh yang ketangkap, yang bunuh tuh nggak kena bang. Yang bunuh nggak tahu siapa? Nggak tahu siapa. Akhirnya yang bunuh nggak tahu siapa. Yang ketangkap cuma orang yang ngaku-ngakunya bacokin di gua katanya. Dia cuma ngomong, saya bacoknya Cibe doang pak. Dia ngomong gitu doang. Yang nggak ada yang ngaku bacok teman gua, nggak ada yang nyak. Dia pada ngomong nggak ada yang saksiin bang. Dia nggak ada yang tahu teman gua itu bacok-bacokan sama orang. Cuma ngeliat gua doang yang berantem. Itu yang bikin gua sedih banget bang. Ini ya teman gua sampai meninggal, sampai yang bunuhnya aja nggak kena. Gila. Itu sih pukulan paling terberat gua bang. Gila, iya, Be. Kehilangan temen, Be. Sakit banget sih, Be. Kok misalnya itu, ini baratnya temen di depan mata sendiri bang. Iya. Kayak itu sih yang bikin gua mau sampai kapan gua kayak gini. Mau berapa temen lagi, mau berapa nyawa lagi Be yang harus lo korbanin buat temen-temen lu. Jadinya gua kayak ngerasa bersalah, gua kayak ngerasa gagal buat jagain temen-temen gua bang. Dan itu lu nggak ada niat lagi buat balikin lagi tuh setelah si Aden meninggal? Gue mikir nggak ada faedahnya bang. Akhirnya gue mikir mungkin teman gue tuh nggak mau bakal kejadian kayak gitu lagi bang. Akhirnya udah gue ngobrol sama ibunya gini nih, ya udahlah, gini maafin ini. Udah akhirnya gue cuman ziarah. Ya kerjaan gue sekarang yang gue cuma bisa nengokin dia di kuburan doang. Ya seharusnya dia tiap hari sama gue. Dia tuh dari awal gue bebas sampai gue kemana-mana tuh selalu sama gue terus bang. Gila. Terus itu terakhir kali lo? Terakhir kali gue bang, benar-benar pukulan banget buat gue bang. Dari awal gue kan, mungkin Allah udah negor gue udah berapa kali gue koma, tapi gue masih tetap kayak gitu. Sampai akhirnya teman gue dilewatin. Mungkin itu gue ngerasa kayak teguran juga buat gue. Buat lu udah stop, berhenti. Kira udah tuh, itu terakhir kali dan udah nggak pernah lagi sama sekali. Alhamdulillah bang, gue sampai sekarang tuh yang gue pikir, ya sekarang gue gimana caranya gue bagian orang tua gue bang, nggak bisa. Dulu kan gue kurang sama keluarga gue bang, gue akuin gue kurang. Dulu gue tuh terlalu sama teman-teman gue, terlalu asik sama zona gue, sama zona nyaman gue. Sampai gue tuh jarang pulang bang, sampai lebaran aja gue nggak pulang, gue akuin. Gila. Pasti bang, gue akuin gue lebaran aja sampai nggak pulang bang. Gue sampai pernah di zona itu bang, gue lebaran nggak pulang, gue kayak nggak punya keluarga. Makanya gue terlalu itu sama teman-teman gue, karena gue mikir tuh teman-teman gue keluarga gue juga bang. Walaupun mereka adalah tikus ngecewain gue juga, tapi gue mikir ya udahlah itu hak dia ngecewain ini. Seenggaknya gue tetap anggap mereka tuh keluarga gue. Karena gue tuh dari kecil sampai besar sama diri semua. Gila. Itu sih Tahun bang. berapa tuh Be kejadiannya, Be? Itu waktu 2 tahun yang lalu bang. 2 tahun lalu 2 ya, tahun yang lalu. 2019. Itu pandemi berarti, pas tawuran itu, terakhir itu? Pandemi bang. Awal, pokoknya sebelum pandemi bang malah. Sebelum pandemi Sebelum malah? pandemi. Oke. Gila. Iya makanya Be, gue denger cerita tentang lu. Maksudnya kan beberapa teman-teman yang gue undang ke sini rata-rata ngomongnya kebal gitu-gitu. Terus pas gue denger nama lu udah bukan soal kebal lagi, udah nyali. Lu udah jatuhnya orang yang gak takut sajam ya. Lu gak takut darah ya. Dulu kan gue mikiran ini resiko gue kebacok, itu udah tanggung jawab gue bang. Gue berani di dunia kayak gitu, itu resiko gue sendiri karena gue yang terjun. Makanya dulu gue selalu, tiap gue kebacok gue selalu alasannya gue dibegal. Karena kan kita ngurus BPJS harus ada surat kepolisian bang. Ya harus, mau gak mau surat kepolisian, paling gue alasannya gimana caranya gue paling bohongin polisi kok alasannya gue dibegal bang. Biar tuh gue bisa diurus di rumah sakit.
kayak gitu terus bang. Gue tiap gue dijahit tiap masuk rumah sakit Fatmawati lah. Gila, panjang ya urusannya kalau misalkan lo minta diurusin ke rumah sakit tuh harus ada surat polisi gitu-gitu ya? Karena kalau misal bayar cash bisa bang. Kalau misalnya gue kan dulu kan awal ini gue cash bang. Akhirnya gue mikir ini kan gue kayak utang keluarga gue utang di mana-mana. Gue nyusahin keluarga gue. Akhirnya gue bikin BPJS lah. Habis berapa, Be? Ini habis 30 jutaan lebih bang. Dengar tuh, geng. 30 juta lebih, geng. Asli bang. Komentar lu apa, Be? Kan baru-baru tadi pagi apa kemarin tuh di Karawang. Lu lihat nggak? Asli Bocah bang. kecil yang di Komentar gue sisi ya. buat hal-hal kayak gitu nggak ada faedahnya bang. Udah ngeliat udah hal kayak gitu. Ibaratnya dia koma. Mati, Be. Udah lewat kan. Nah Meninggal, apalagi kan? Meninggal itu anak. Katanya meninggal yang kepalanya digolok sisir itu. itu udah buat itu seharusnya udah buat jadi gambaran bang buat pelajar-pelajar sekarang. Kalau misalnya mereka yang di posisi dia, apa yang dia rasain bang? Kita kan di hidup kita ngerasa tuh pemeran utama tuh kita bang, yang lain tuh cuma figuran. Pasti kan bang, lu ngerasa juga kayak gitu. Iya. Kenapa mereka tuh pelajar-pelajar baru yang sekarang tuh nggak mikir begitu bang? Mereka tuh nggak pada mikir feedback baliknya lagi buat mereka. Mereka bacokin orang. Mereka nggak mikir karmanya buat kedepannya mereka bakal dibacokin orang apa gimana. Iya, pasti. Dimatiin orang apa gimana. What you give, that what you got lah, kayak apa ya? Kayak ya apa yang lo Tanam itu yang lu tuai. tuai. Asli bang, gue percaya itu bang. Abisnya yang gue rasain emang benar. Lo udah lihat kan videonya itu? Udah bang, gue udah lihat. Gila, itu bunyinya teng katanya. Bener-bener Iya. nempel di kepalanya. Sampai tembus tengkorak itu mah hitungannya bang. Asli tembus tengkorak. Asli, SMP lah gitu. Tapi emang di Karawang tuh emang serem Emang juga. ribut sekarang sama dulu tuh beda bang, masanya gue rasain. Kalau dulu tuh gue zaman gue ribut cuma buat nandain. Habis gue bacok, habis gue bacok udah gue pisahin bang. Hah. Udah ini orang gue suruh kabur. Kalau misalnya sekarang, ini orang dibacokin harus mati di tempat. Harus mati. Gue yang tuh pasti bohong di sayurin tuh nggak mati di tempat, bohong bang. Sekarang tuh jadinya ribut kayak udah buat bunuh orang, bukan buat ribut. Dulu kan kalau ribut menang kalah udah hal biasa. Masih ada hari esok lah. Misal gue kalah, masih ada hari esok, belum tentu lu menang lawan gue besoknya. Kalau dulu kan kita mikirnya begitu bang. Kalau sekarang gue ngeliat pelajar-pelajar sekarang kayak niat bunuh orang. Jadi harus udah kenok di end langsung gitu Iya, ya. Kalau di game kebanyakan. gitu ya, kenokin end langsung. Asli, yang gue liat tuh begitu bang dari pelajar-pelajar sekarang. Lo kebayang gak sih bro? Gimana? Jadi gini, kalau gambaran dari gue, itu kan bocah yang di Karawang itu ya, kan digolok sisir tuh ya, kepalanya tang gitu ya bunyinya, dan kabarnya meninggal dunia, kabarnya. Lo kebayang nggak? Udah berapa juta uang yang dikeluarkan oleh orang tuanya untuk ngegedein dia, udah berapa problem, udah berapa masa, udah berapa kali air mata lah orang tuanya ngelewatin sampai dia sebesar itu. Dan dan akhirnya berakhir di golok sisir lu gitu ya, meninggal dunia sia-sia gitu aja gitu. Sakit nggak? Sakit banget, pasti lah orang tuanya kehilangan banget tuh. Dan nggak tahu ya, kayak misalkan mungkin orang tuanya udah punya gambaran di masa depan anak gua bakal gini, tapi ya salah juga ya, salah si Anaknya juga. anak juga. Gue lihat juga sih dia tuh pegang CR juga kan, pas dia ini cuman dia nggak bisa ngelawan. Sebenarnya bang, kita di dunia tawuran tuh nggak ada namanya korban, nggak ada namanya pelaku, Iya. semua sama bang. Sama semua. Sebenarnya sama, tergantung pola dasar pikir mereka aja. Iya. Sebenarnya bang. Karena ya makanya yang komen kan kemarin kan gue ngundang Alex, lo kenal Alex ya, Alex Bizer ya, itu juga ngeri kan kisah dia. Banyak yang bilang, wah Alex ntar lu disamperin orang tua korban gini-gini. Gue jawab, gue bilang korban yang mana? Orang yang mati itu juga dia datang ke lokasi buat ngebunuh Alex, tapi kebetulan aja dia yang kalah kan gitu. Semua orang yang ada di dunia tawuran itu niatnya tuh pengen saling tikam gitu ya, kebetulan dia yang ketikam gitu. Ya walaupun mungkin masing-masing masing-masing rencana mereka cuma pengen nandain, nggak sampai ngebunuh, tapi ternyata di lokasi terbunuh. Ya itu resiko yang harus diambil karena ya lu udah milih jalur itu. Bener bang. Makanya yang kayak gue lihat sekarang tuh lebih baik tuh kak, hal-hal tradisi tawuran tuh kayak harus dihapuskan bang sebenarnya. Karena emang nggak ada baiknya bang. Feedback baliknya tuh buat anak-anak pelajar, mereka ribut nih. Pas sudah lulus apa yang mereka dapat bang? Nggak ada. Iya, nggak ada. Tuh teman-teman, dan apa ya, ini Cibe nih bukti hidup sih. Nanti gini ya, mungkin gue nggak bisa share bekas-bekas jahitannya Cibe di video gue, tapi gue akan kasih link di bawah, ntar kalian bisa cek sendiri bekas-bekas ininya dia. Semoga itu menjadi pelajaran buat kalian gitu ya, maksudnya mikir-mikir dulu lah,
nggak semua pengalaman hidup harus kalian yang alami, karena beberapa pengalaman juga bisa kalian pelajari dari orang lain supaya kalian tidak mengalami apa yang dia alami gitu kan. Nah, nanti lo bisa lihat tuh, biar lo bisa mikir-mikir lagi gitu ya. Aduh, kalau kena parang kayak gini, kira-kira nyawa lu sama kayak Cibe nggak gitu? Dia ya ini orang kayaknya nyawa 10 nih, karena nggak mati-mati banyak banget bacokannya bro, di kaki, ini paru-paru segala macam. Nah, belum tentu nasib lu akan berakhir sama dengan dia gitu. Diberikan kesempatan bertobat, bisa aja lo berakhir kayak bocah yang Karawang itu. Ya. Bener bang. Sedih banget sih, gue liatnya miris banget sih. Asli gue ngeliatnya aja kayak sedih bang, gue ngeliatnya ngilu sendiri bang gue ngeliatnya. Iya. Asli bang. Lu nyilu ya, padahal lu asli gue sebenarnya gue nggak pelaku juga. Jujur gue sebenarnya kalau buat bacok orang gue kagak tega bang sebenarnya. Tapi mau gimana lagi daripada gue harus dibacok dulu. Saya kan dulu kan nggak berasa, kita asal-asal bacok aja bang. Iya, Kalau kita jelasin, kita topo sendiri, kita pasti bakal ngilu sendiri bang. Asli. Lu tipikalnya membabi buta ya. Karena kan gue nanya beberapa yang gue undang kayak Bokir, kayak Katak, dia tuh tertata memang berantemnya. Kalau gue tuh Pap gitu. abisnya gue terlalu sering tuh di babi buta bang, gue ribut tuh ditinggal sendirian terus bang. Selalu gitu? Selalu sendirian gue bisa ribut, jadinya gue gimana caranya harus ngeributin mereka semua. Nggak cuma kayak 1 orang 2 orang. Kayak gitu bang. Gila sih Be. Jadi lo sekarang udah berubah lah ya? Alhamdulillah. Kegiatan lo apa sekarang Be? Ya fokus bikin konten bang. Lo nge-YouTube sekarang ya? Lo boleh promoin lah channel lo apa? Nah buat lu penonton-penontonnya Bang Jerry, Ya. tolong komen and subscribe channel gua, Rian Abdul alias Cibe. Rian Abdul channel. Ini Abdul channel. Ya nanti gua kasih ini lah ya, maksudnya gua capture, terada ininya langsung follow aja, langsung subscribe aja ke Cibe, karena nanti Cibe akan ngumpulin juga teman-teman dia yang pernah di jalur. Dia akan berbagi cerita juga bagaimana zaman itu teman-temannya beraksi juga ya Be ya. Iya bang. Udah pada tobat-tobat juga temen lu Be? Ada yang tobat, ada yang enggak sih bang. Ada yang tobat, ada yang enggak? Iya bang. Kemarin lu undang Alam sih. Alam udah tobat juga ya? Udah tobat dia bang. Sebenarnya waktu gue kesel dulu pas gue di dalam, dia belum tobat-tobat nih, sampai gue dapet kabar sampai ada yang meninggal lagi anak Sasmita. Gue kaget tuh. Iya? Siapa yang kata masalah yang leher tuh bang, kebacok. Kebacok leher? Yang pas dia kebacok leher ya bang. Si Alam kebacok leher itu ada yang meninggal di situ? Gue nggak tahu, gue dapet kabar katanya ada yang meninggal, abang. Gue nggak ngerti lah. Itu apa dari pihak musuhnya? Gila. Yang itu kejadian Sasmita yang kebacok muka itu lu di mana? Itu gue masih di luar bang, tapi gue kejadian nggak ikut. Nggak ikut ya? Nggak ikut gue bang. Berarti lu kalau misalkan Sasmita turun, lu ikut turun sama Sasmita? Tergantung bang. Kalau gue ikut Sasmita tuh kalau lagi ada acara-acara, kalau misalnya ulang tahun apa gimana bang. Kalau di acara wah-wahnya doang bang. Oh berarti lu nggak musuhan sama Sasmita ya? Gue temenan bang sama Sasmita. Abisnya man gue dari kecil, dari gue kelas 1, gue sama Sasmita bang. Kayak gue juga kan kampungan gue satu juga sama Yunus. Gue nongkrong tiap hari ya sama dia juga. Bak Bulus ya? Iya PDK. Oke. Gila. Dari semua ini sekarang bekas-bekas bacokan lo itu gimana? Itu udah normal, benar-benar 100% normal kah apa? Ada yang normal, ada yang enggak sih bang. Ya kita jadinya pinter-pinter bawa badan doang bang. Jadinya kalau misalnya kayak misal tangan kiri gue nih sebenarnya pengen nyusahin tangan ini doang bang. Jadi kadang-kadang masih suka nyeri. Nyetrum gitu nggak sih? Hah? Nyetrum gitu nggak sih? Iya nyeri gitu bang. Jadinya buat ngangkat-ngangkat beban berat tuh kadang suka susah bang. Susah ya? Ada efek sampingnya buat kedepannya, jadinya gue nggak tahu ini bakal 5 tahun atau 10 tahun ke depan masih berfungsi apa nggak tangan kiri gue juga nggak tahu bang. Aduh harus diperiksa sih dia harusnya. Seharusnya, tapi gue ya mikir buat sekarang ya mungkin nggak dulu, mungkin setahun atau 2 tahun ke depan, gue nggak tahu bang. Baru harus medical check up ya. Terus sama ini paru-paru lu gimana? Alhamdulillah udah lancar bang. Waktu awal sih, waktu pas awal kan gue suka latihan tiup balon bang. Gue suruh latihan tiup balon. Gue buat niup balonnya nggak kuat. Aduh, sakit langsung. Nggak, gue napas aja kayak ngos-ngosan bang. Napas ngos-ngosan kayak orang habis lari. Kayak gitu gue jadinya selama 2 minggu 3 mingguan gue jadinya napas tuh kayak orang lari bang. Gitu. Asli. Ini sampai sekarang udah berfungsi normal apa masih ada Berfungsi efek normal bang. Udah normal ya? Alhamdulillah berfungsi Itu normal. gue pengen tahu deh Bebas, itu paru-paru itu dijahit juga enggak? Kagak bang. Itu gue dikasih obat dari luar tapi bukan dari rumah sakit. Gue suruh ibu gue suruh beli di rumah sakit lain, bukan di Fatmawati. Jadi itu dia nyatu sendiri gitu ya? Nyatu sendiri bang. Ini mah nggak dijahit bang. Kalau di paru-paru mau gimana jahitnya bang? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Gue juga nggak paham soalnya kan. Tapi yang di luar itu dijahit. Itu kena ke tulang nggak? Kagak pas buat Punggung. di pisahan tulang rusuk.
di pisahan tulang rusuk Pas kenanya. banget. Untungnya tuh tulang rusuk gua nggak kena bang, asli. Kalau abisnya kalau sampai tulang rusuk kena juga lebih bahaya lagi. Kayak tebel banget dari, oh iya ini ya. Ini tuh otot ya, tuh sakit Otot, Bang. banget kali deh, Be. Sakit kayak banget sih, Be. Ya kayak gitu bang, tapi kan kalau luka gede rata kita nggak ngerasain bang. Kebas. Kayak kayak kita kayak megang es batu. Es batu, iya kebas kan? Iya. Kebas gitu kan? Rasanya kayak gitu bang. Yang gue rasanya cuma kayak gitu doang bang. Cuman lama-lama lo lemes karena darah habis ya? Habis iya. Habisan darah ngocor terus nggak berhenti. Nggak kebayang gue. Di kepala banyak, Be, bekas? Paling ya segini bang paling. Kalau misalnya rambut gue pendek, makanya gue rambut gue panjang bang buat nutupin pitak-pitak. Oh banyak ya? Ya lumayan segini bang. Bekas-bekas bacok semua itu, Be. Iya. Paling yang jelas yang ini doang nih masih kelihatan. Ada nih bang di sini. Oh iya. Paling ada nih di sini yang masih kelihatan. Gila. Udah tuh, menurut gua stigma tentang orang Cina, turunan Cina harus ditindas terus, akhirnya nih hati-hati lo nih, Cibe udah ada buktinya nih. Orang nggak mau, ya namanya manusia nggak ada yang mau ditindas terus ya, Be. Bener, Bang. Akhirnya berontak ya. Habisnya yang bener bang, yang lu bilang tadi, kebanyakan orang-orang yang temen gue yang gue kenal tuh orang-orang yang wah pada pas masa-masa sekolah itu kecilnya tuh pada ditindas semua bang. Oh gitu. Asli. Jadi ditindas, akhirnya balas dendam ya. Iya. Tuh, geng, ini dampak dari ngebully gitu ya. Jadi kurang-kurangi lah ngebully orang tuh nggak baik gitu. Ujung-ujungnya apa? Ya menciptakan manusia-manusia baru yang sakit hati kan. Bener, ya, Bang. lu semua ntar pasti pada komen di bawah. Pada komen, wah apa untungnya gini nih, tai nih, sampah masyarakat segala macam ya, tanpa kita sadari yang menciptakan sampah itu sendiri ya masyarakatnya sendiri gitu. Lo sama orang tidak menghargai sama manusia, melihat warna kulit, melihat bentuk mata, melihat keturunan, melihat postur tubuh, semuanya lo beda-bedain, ini minoritas lah ini. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, lo orang Cina, gua Aceh. Gua Aceh tuh, di Aceh tuh kalau dibilang kita masyarakat asli Indonesia juga gua nggak bisa pastiin. Sebagian ada Arab, sebagian ada India, Bangladesh. Lo kalau lo bisa lihat gua hampir-hampir India, bisa dibilang kayak gitu. Jadi nggak ada masyarakat yang benar-benar asli. Kalau kita ngomongin Indonesia nih campuran. Asli bang, kita tuh beragam budaya, beragam Iya. agama ya bang. Itulah makanya kan kita keberagaman itu indah. Keseragaman itu ya jangan terlalu dijadikan patokan. Kalau lo harus semuanya seragam ya di mana warnanya kan gitu. Makanya stop lah. Di sini juga gue pengen pesen ke teman-teman semua, nggak cuma stop tawuran, tapi stop rasis juga. Jangan bawa-bawa daerah, karena gue benci banget orang-orang Asli, yang Bang. bawa ras. Asli bang, gue jujur gue juga kesel bang, kayak misal gue katanya Cina aja, gue kesel bang sebenarnya dulu. Katanya, gue selalu diantik dulu, abis itu gue dari kecil katanya Cina bego, padahal gue lupa. Orang tua gue aja sekolahin gue biar gue pinter, ngapain lo? Cina bego, berarti dari situ dong nama Cibe. Iya bang. Cina Beneran. bego dari situ. Iya, Tapi arti Cibe dalam bahasa Cina kasar banget sebenarnya. asli bang. Jorok. Berarti dari situ dulu pertama. Terus dikata-katain tuh. Dulu awalnya kayak gitu bang, gue dikata-katain. Sebenarnya gue panggil Cibe sih gara-gara orang yang ngedidik gue bang. Waktu gue pas SD gue pernah dididik sama orang, dia ajak kita tawuran gitu-gitu. Dulu kan kalau ngeliat orang yang tenar, wah dulu pasti kan. Jadi gue dididik sama dia, gue dipanggil wah lu bego banget lu jadi orang. Gue dikatain bego mulu bang. Udah lu gue panggil Cibe. Jadi keterusan sampai sekarang. Cina bego. Gila. Ya gitulah geng ya. Jangan rasis. Lo nggak usah. Gue pernah ada satu kejadian gitu ya di internal pekerjaan gue lah. Gue kan orang Aceh, pendatang. Jadi Jakarta ini kan isinya pendatang semua, Be. Bener, sekarang Bang. ya kan. Bener, Ada dari Ambon, ada dari Papua, Aceh, Medan, semuanya lah gitu. Tiba-tiba ada salah satu dari internal gue ngomong gini. Gue dari Aceh nih katanya gitu. Gue anak rantau, mau apa lu? Gue yang dari Aceh dengernya tuh ngapain sih? Jadi kayak malu sendiri ya bang. Iya, gitu gue ya? malu gitu. Terus orang yang ditantang itu kebetulan segen sama gue. Orang yang ditantang sama dia ini malah nggak enak gitu, nggak mau ngelawan karena dipikir gue bakal nge-backup. Nggak bakal lah, gue kalau udah orang rasis, lu kampungan, lu nggak bisa bawa, norak banget, lu nggak bisa bawa-bawa daerah. Karena lu boleh bawa ras keturunan lu atau bawa daerah lu di saat lu melakukan hal yang membanggakan menurut Bener bang, bener. Kalau melakukan hal negatif nggak usah dah bawa-bawa daerah, bikin malu. Asli bang. Iya.
Kita seharusnya tuh bangga, negara kita tuh bermacam-macam Iya, agama, bermacam-macam budaya. Seharusnya kita bangga, bukannya jadinya buat jadi hal bully orang. Iya. Jadi ibaratnya kan jadi pasti jadi ke hal negatif buat hal yang orang-orang dibully, jadi ngerasa dendam sendiri. Kita nggak tahu tuh orang yang kita bully bakal kayak gimana buat kedepannya. Iya. Itu salah satu cita-cita gue sih, kalau gue menjadi sosok yang berpengaruh lah, insya Allah, amin gitu ya. Gue akan menghapuskan kalimat minoritas. Karena Asli menurut bang, gua, amin bang. kalau kita melihat satu hal dari jumlahnya, ya kita tarik sisi lain lah. Nggak harus ngelihat jumlah itu dari jumlah warna kulit atau jumlah keturunan, jangan. Lihat aja jumlah manusia gitu. Akhirnya tidak ada minor, semuanya mayor, kita sama-sama manusia. Jadi saling ngerangkul. Saling ngerangkul ya bang. Ya, nggak harus beda-bedakan. Jujur be, teman-teman gue Cina, gue main sama orang Cina, main basket gue sama orang Cina. Teman-teman gue yang Cina tuh pada baik-baik, serius. Semua stigma tentang Cina, apa aja stigma tentang orang Cina, dikatain pelit lah, dikatain cuman mau temenan sama Cina. Kagak. Gue salah satu orang yang berada di lingkungan orang-orang Cina, dan mereka semuanya welcome sama gue. Tergantung gimana kita membawa diri, ya dong. Bener bang. Mau kita keturunan apa juga, kalau lo pembawaan diri lo nggak asik ya nggak asik aja. Bener bang, asli. Gitu. Lo juga kan berani turun tawuran karena lo pengen punya dianggap di tongkrongan Asli, kan. Bang. Itu mengambil hati tongkrongan. Gila. Cibe, thank you banyak ya. Lo punya pesan lain mungkin ke teman-teman sebelum kita stop podcast kita ini? Silakan. Nah, buat para penonton Bang Jerry, buat lu pada yang masih sekolah, stop lah tawuran. Hilangin lah tradisi kayak tawuran-tawuran gitu, nggak ada faedahnya. Lu tawuran, lu selama 3 tahun nih lu nyari nama, itu pas lu lulus cuma jadi memori doang, cuma buat dikenang. Nggak ada untungnya, nggak lu pakai pas sekolah. Ujungnya lu cuma jadi sampah di masyarakat. Asli gue udah ngerasain bro. Lebih baik tuh lu ke hal-hal yang positif, kayak misal boxing, tinju, kan banyak. Kenapa ke hal-hal yang negatif? Saran gue tuh gitu bro, karena penyesalan tuh datangnya belakangan. Selama bisa berubah, kenapa enggak? Asli. Oke Cibe, thank you banyak ya udah hadir di sini, udah berbagi juga. Sukses terus di kehidupan Amin, yang Bang. sekarang ya kan. Semoga benar-benar bisa berubah, dan lu semua hati-hati, jangan salah ngebully orang ya kan. Jangan ganggu orang cuman karena ingat yang gue bilang tadi, jangan karena ras. Apalagi lo tiba-tiba ketemu Cibe, lo bully-bully, dia ngerang. Lo kalau misalkan di jalur masih ada yang ganggu-ganggu lo, ya kalau lo terdesak lawan lah be. Ya tergantung sikonya bang. Kau buat hal yang harus gue bela, ya pasti gue bela bang. Iya. Tergantung harga diri. Ini kan kita cowok bang, harga diri yang paling utama bang. Bener. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Thank you banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Kamar Jerry.